Karena mpox ini penyebarannya sama seperti kurang lebih seperti COVID. Nah, sama seperti COVID, kalau dia nggak bepergian dan bersentuhan langsung dengan orang yang memiliki mpox lebih dahulu, dia tidak akan menular. Tetapi kalau sudah berhilir mudik ketemu dengan yang pembawa mpox, dia akan tertular. Mpox ini adalah kita melihat apakah dia pernah keluar untuk bersentuhan langsung dengan orang yang berpotensi mpox. Itu. Terus yang kedua adalah ngelihat gejalanya, ngelihat proses perjalanan penyakitnya itu. Kalau perjalanannya tidak signifikan dan gejalanya mirip, saya pikir ya jangan dulu lah memutuskan bahwa di Kalimantan Tengah ada mpox. Memang ada. Akhirnya saya putuskan sepertinya enggak. Akhirnya pemeriksaan laboratorium dibawa ke Jakarta, kan kita masih belum ada. Akhirnya dibawa ke Jakarta dan dinyatakan memang negatif. Cuman hanya memang sepertinya kalau dilihat itu ada kasusnya kayak mpox, tapi ternyata bukan, itu cuman hanya jamur. Nah, sedikit saya informasikan Mbak Yolanda bahwa mpox ini adalah sama seperti kurang lebih dengan, pernah nggak ya Mbak Yolanda kena cacar air nih? Saya tanya dulu. Pernah. Nah, cacar air tuh gimana tuh? Kayak berair gitu, Iya, bentol-bentol. Terus? Kayaknya di sekujur tubuh mungkin hampir ada gitu ya. Benar. Nah, terus berarti kan yang bentol-bentol yang pecah itu kan enggak bersamaan ya. Iya, ada pecah enggak duluan, ada yang enggak, kan kayak gitu ya. Ada yang baru tumbuh. Ada yang baru tumbuh, iya. Benar, dikasih pupuk tumbuh. Iya. Dikasih pupuk dan disiram gitu. Nah, kalau mpox enggak, Mbak. Kalau mpox dia menunggu teman-temannya yang lain. Misalkan prosesnya sama kayak cacar air, prosesnya sama. Cuman perbedaannya adalah dia menunggu. Kalau cacar air dia berair, kalau mpox enggak, dia bernanah. Dan setelah itu bernanah dan dia menunggu teman-teman yang lain dan akhirnya serempak semua. Itu ininya indikasi untuk melihat bahwa apakah itu mpox apakah tidak. Dan yang paling utama sekali, apakah dia sudah pernah bersentuhan langsung dengan mpox atau dia pernah perjalanan yang memang daerah endemisnya kayak di Jakarta misalkan ya, kayak Bogor, kayak Bali yang pernah ada kasus itu. Kalau nggak ada ya saya pikir jangan didiagnosa bahwa itu mpox. Seperti itu. Bedanya cuma hanya itu kok. Bedanya cacar air meletusnya cuma satu-satu gitu ya. Yang mpox enggak, yang mpox bersamaan semua bersamaan dan serentak. Nah, disitulah daya tahan tubuh seseorang akan. Menurut Abang yang paling rentan terhadap penyebaran mpox nih di Kalimantan Tengah nih. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan pesan edukasi agar lebih mudah diterima oleh kelompok tersebut nih? Oke, baik. Mungkin Mbak Yolanda dan kawan Pahari semua yang mendengar ini bahwa jangan terlalu menstigma dan diskriminasi kelompok rentan ataupun yang berisiko. Kenapa saya katakan mungkin kan sekarang kan internet kan jalan terus, EA nanya mpox apa sih gitu loh. Ternyata dapat informasi bahwa ini yang menarik, banyak dapat informasi bahwa mpox ini menyerang, mohon maaf nih, ke kaula muda terutama yang seks lelaki. Ada. Benar, itu ada isunya itu. Dan di dunia internasional memang saya mendapat informasi juga memang itu gitu loh. Tetap karena kenapa banyak seks lelaki yang mendapatkan tentang mpox? Karena mobilitas mereka tinggi dan eksklusif. Ya, pertemuan mereka tuh eksklusif loh. Seks lelaki sama lelaki dalam dunia HIV/AIDS ya. Begitu juga seks perempuan sama perempuan, berarti namanya lesbi ya. Iya. Nah, itu juga ada kelompok eksklusifnya, eksekutifnya, dan mereka ada komunitasnya tersendiri. Nggak mungkin dong saya beberkan di sini lah ya gitu loh. Nah, disitulah jangan salah kaprah. Memang betul karena perjalanan mereka yang segitu eksklusif gitu loh, banyak keluar kota dan bertemu komunitas. Tetapi lebih dari 50% sama 50% kelompok rentan juga yang sering berpergian, apalagi bertemu dengan komunitas rentan, itu dapat berpotensi akan penularan mpox gitu loh. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi itu? Ya udah, selama nggak ada keperluan yang darurat, nggak usah berpergian. Itu aja yang pertama. Dan yang kedua adalah jaga personal hygiene atau kebersihan diri gitu loh. Kalau
bersentuhan, misalkan saya dan Mbak Yolanda bersentuhan lah ya, untung jauh Mbak, beca kita jauh gitu lah ya, jadi nggak bersentuhan. Nah selama itu ya kita harus cuci tangan, ya higienitas personal lah, higienitas diri, personal hygiene harus diperhatikan, cuci tangan. Ya kalau memang bisa jangan lagi ya kita nggak pakai masker, harus pakai masker walaupun COVID-nya sudah melandai misalkan ya. Kita kan tidak tahu ada penyakit yang lain. Kayak contoh sekarang yang baru kan MPV sama juga sih, Mpox virus juga, tapi biasanya kita sebut Mpox. Yang flu yang baru ini dari China yang dikatakan bahwa itu cuma hanya Kemenkes mengatakan itu cuma hanya flu biasa, ya memang betul biasa, tetapi lebih baik kita menjaga adalah personal hygiene. Seperti kemarin beberapa waktu lalu saya diundang tuh di Tangkiling nih. Saya nggak usah sebutkan namanya, menyampaikan tentang HIV/AIDS, sekaligus juga saya menyampaikan tentang Mpox karena ada berita yang cukup diskriminatif di sana. Jadi dikiranya bahwa HIV/AIDS ini menular melalui satu kamar nih, kita di sini nih, satu ruangan katanya kan, terus berganti baju, terus mandi bersama, terus pakai piring dan ini, padahal mohon maaf nih kalimat saya nih, kalau bahasa Dayaknya bullshit lah itulah informasi. Berarti informasi yang nggak benar gitu loh. Penyebaran HIV/AIDS cuma hanya melalui hubungan seks kok, yang lebih dari satu pasangan. Itu dicamkan. Lebih 85% hasil riset kita hubungan seks lah yang lebih dari satu pasangan. Terserah mau pasangannya laki-laki atau perempuan, sesama perempuan silakan, itu berpotensi semua. Misalkan Tuhan mengirimkan 3 penyakit, TB, HIV sama hepatitis. Saya lebih takut TB sama hepatitis, Mbak. Karena penularannya droplet infection. Terus hepatitis juga bersentuhan langsung dan keringat, itu bisa menular. Tetapi kalau HIV kan cuma hanya seks lebih dari satu pasangan aja. Nah sekarang apa yang ditakutkan? Gitu loh. Karena yang ditakutkan adalah Mbak, karena orang tidak mau membuka aibnya bahwa dia juga penggemar tentang seks lebih dari satu pasangan.